ini tidak kalah istimewanya. Kenapa tidak kalah istimewa? Dari segi material besinya, dari segi pamornya, garapnya pun istimewa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya kedepankan ke kamera ciri-ciri dari dapur keris cengkrong apa saja. Oke ya, ciri-ciri dari dapur keris cengkrong adalah yang saya pegang ini adalah look 3, jadi harus look 3. Kita hitung jumlahnya I Olsan 3, 1, 2, 3, setunggal kali 3. 3 ya. Gandiknya ada di bagian kanan atau di punggung, ini gandik. Dan kadang gandiknya itu panjangnya kadang sampai setengah bilah. Ini kan hampir ke setengah bilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita di dada kita, di hati kita, sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, dan kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Hutangnya lunas semua, duitnya tura-tura, bandane mambrah-mambrah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa. Handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan yang seperti itu. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Saya buka video ini untuk sahabat Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang dulunya lebih kental dipakai oleh para ulama, mubaligh, ataupun para pelaku ilmu agama yang berkecimpung dalam bidang ilmu agama. Artinya ketika orang itu memakai keris itu dan dibuka sudah jelas, dan biasanya cara memakainya pun beda dengan cara pemakaian keris yang orang-orang pakai. Caranya di depan kalau dia sini. Jadi sahabat Pusaka Jawa bisa lihat kan Pangeran Diponegoro, terus Sentot Alibasa, anak buah Pangeran Diponegoro, panglima perangnya itu naruhnya di sini. Nah, keris-keris itu dulu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang seperti yang tadi saya sebutkan, ulama, asatidz, ya, atau orang yang berkecimpung dalam ilmu agama. Ya, entah itu maaf nih kayak entah itu pendeta ataupun biksu. Kalau mungkin zaman saat itu menggunakan keris, ya beri taruh di sini. Jadi dia tergolong pemuka agama, orang yang menyebarkan atau fokus pada salah satu bidang, yaitu untuk masalah penyebaran agama. Ya sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang dan lebar, kita ambil bilah pusakanya. Nah, kita bahas dulu warongkonya. Pusakanya belum saya sebutkan. Warongkonya ini adalah Ladrang Surakarta Wondo Kadipaten. Untuk pendoknya, ini pendok Bunton Surakarta, motifnya kembang setaman. Kelihatan nggak sahabat Pusaka Jawa ya? Kemudian untuk handle-nya ini jejeran Nunggak Semi Surakarta Pakubuanan ya. Kemudian untuk mendaknya ini mendak kendit. Ya, ini mendak kendit. Kemudian kayunya ini adalah kayu katimoho. Ini kayu katimoho, dan peletnya ini ke bawah, berarti ikutnya pelet selempang sampir. Tadi saya bilang bahwasanya pelet banyak sekali ragam atau macamnya atau modelnya. Ada selempang sampir, belang sapi, atau ceplok banteng, ada Dewa Daru 1, Dewa Daru 2, ada udan riris, banyak sahabat Pusaka Jawa. Ada totol macan, seperti itu. Nah, kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris ini adalah keris biasanya yang memakai adalah keris para ulama atau para pemuka agama yang berkecimpung dalam hal agama. Ini adalah keris cengkrong. Dudu mecece karo nongkrong, anggar wong Tegal ngomong cengkrong mecece karo nongkrong, bukan. Ini keris cengkrong betulan. Ya, jadi ini keris cengkrong. Nanti saya sebutkan ciri-ciri dari keris cengkrong. Kemudian keris cengkrong jenisnya ada yang look 3. Biasanya kalau keris cengkrong yang look 3 dinamakan cengkrong jangkung. Yang look 5 dinamakan cengkrong Pandawa. Dan ada juga yang look 7. Saya pernah punya cengkrong yang look 13. Pernah saya babar, sudah termahar. Ya, memang jarang sekali, bilanya super istimewa yang kemarin itu. Ya, karena jarang. Terus bilanya hampir kayak corok, kayak 39 panjangnya kalau tidak salah. Nah, ini tidak kalah istimewanya. Kenapa tidak kalah istimewa? Dari segi material besinya, dari segi pamornya, garapnya pun istimewa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya kedepankan ke kamera ciri-ciri dari dapur keris cengkrong apa saja. Oke ya. Ciri-ciri dari dapur keris cengkrong adalah yang saya pegang ini adalah look 3. Jadi harus look 3. Kita hitung jumlahnya I olsan 3, 1, 2, 3, setunggal kali 3. 3 ya. Gandiknya ada di bagian kanan atau di punggung, ini gandik. Dan kadang gandiknya itu panjangnya kadang sampai setengah bilah. Ini kan hampir ke setengah bilah. Ya kan? Nah, ini gandiknya hampir gitu. Kemudian ada yang memakai gonjo dan ada yang memakai kembang kacang serta ada yang memakai jenggot. Kebetulan ini tidak ada yang memakai kembang kacang maupun jenggot. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini adalah Newgen. Sahabat Pusaka Jawa, pucukan bilah sering saya sebutkan. Pucukan bilah itu ada Newgen, Ambututumo, Anggabah Kopong, Nugi Binetet, Ngumyang. Terus satunya lagi Ngudup Gambir. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kenapa Mas Oko di kontennya kok selalu diulang-ulang? Sengaja saya ulang-ulang biar sahabat Pusaka Jawa hafal akan ricikan keris. Ketika sahabat Pusaka Jawa hafal ricikan keris, akan tambah cinta. Dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah saya di bidang ilmu seperti ini. Saya cuman menyampaikan saja, di luar sana lebih banyak yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih hafal. Cuman saya memberanikan diri saja membuat konten seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ya kita lihat pamornya sekarang. Kita lihat pamornya ini istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Pamornya ini adalah tidak nerjang landep. Ini pamor, antara ini landep ya. Sisi bilah kanan keris ini tidak sampai ke sini melebar. Tuh. Ini pamornya tidak nerjang landep, artinya tidak sampai ke tepi. Tuh, ada semacam pembatas. Ya kan? Biasanya, bukan biasanya, memang untuk keris-keris yang mempunyai satu kelebihan dan tingkat apa bahasanya ya? Keris yang apik lah bahasanya, bahasa Tegalnya. Keris yang bagus itu pamornya itu tidak nerjang bilah. Ya, pokoknya itu ada pakem, keris yang bagus tidak nerjang bilah, kecuali bilahnya sudah korosi. Akhirnya sisinya kemakan akhirnya nerjang bilah. Tapi ini masih utuh. Tus tangguh utuh sepuh dan pamornya pun tidak kenerjang bilah. Artinya keris ini sangat terawat. Dulu ini punya kolektor, makanya masih terawat. Ya, kemudian kita lihat pamornya juga, ini adanya pamornya sebenarnya ini bior karena ini warangan lama, kemudian masih ada minyak, ada semut coklatnya. Ini baunya wangi sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini ada semut coklat karena minyak. Ini kalau diwarangi ulang, bior ini. Kalau kita lihat dari jenis pamornya yang berbentuk seperti washuta, tapi di sini berbentuk bulatan-bulatan turun ke bawah, ini adalah pamor Wahyu Tumurun. Kalau kita bicara pamor Wahyu Tumurun, tergolong pamor apa, Mas? Pamor Wahyu Tumurun tergolong pamor melumah, yang pembuatannya itu secara horizontal, bukan miring atau berdiri vertikal. Ya, berarti bukan pamor miring. Dan pamor Wahyu Tumurun itu bukan pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan apa tuah atau angsar dari pamor Wahyu Tumurun, Mas Oo?
sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsal dari pamor wahyu tumurun adalah untuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar derajatnya cepat naik. Paham ya? Untuk kederajatan kayak junjung derajat seperti itu. Jadi begini, pamor wahyu tumurun itu mempunyai wahyu, artinya adalah ilham. Ya, yang tidak semua orang bisa memiliki. Tumurun artinya turun kepada dirinya. Kadang orang itu tidak bisa mendapatkan wahyu tumurun. Cuman ada orang-orang yang waskito yang bisa agar wahyu itu datang ke kita. Jatuh ke kita. Nah, empu yang dahulu kan mempunyai tingkat kewaskitoan yang tinggi, tingkat spiritual yang tinggi. Ya kan, tingkat ilmu spiritualnya tinggi. Jadi dia mendoakan doa-doa untuk wahyu tumurun supaya derajatnya naik, disematkanlah di sini. Jadi wahyu tumurun itu adalah lebih kepada kederajatan agar derajatnya naik. Intuisinya tajam. Kalau orang dalam bekerja dia bisa punya satu langkah lebih daripada teman-teman kerjanya. Dia punya feeling yang tajam, intuisi yang tajam. Ki kayane nyong pan munggah derajat ke, pan munggah jabatan. Cuman saya harus begini-begini. Sahabat Pusaka Jawa sering tidak? Saya punya feeling begini kejadian. Nah, seperti itu. Ini dengan ditambah doa dari sang empu, ikhtiar batin dan juga ikhtiar dohir diwujudkan dengan bentuk pusaka, ini agar lebih memantapkan, lebih lebih kental lagi intuisi kita dalam mengambil satu peluang. Kalau seorang pedagang dia bisa menjadi pedagang yang sukses. Artinya bagaimana? Dagangan ini kayaknya sekarang kurang laku. Mungkin bulan depan yang akan laku angger boneka, mungkin kemarin boneka boba gitu kan. Ya apa jam tangan apa yang lagi rame. Ya kan? Seperti itu. Atau lagi apa kemarin yang rame. Yang jualan motor modifan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau untuk wahyu tumurun adalah lebih banyak untuk kederajatan. Artinya seseorang itu agar yang dalam bekerja pangkatnya pun naik. Dalam instansi dia cepat naik. Seperti itu wahyu tumurun. Karena didoakan dari sang empu, dia bisa mempunyai intuisi lebih dalam membaca situasi dan kondisi. Sikon. Jangan disambung lagi ya, sikon aja. Ya, jadi pamor wahyu tumurun banyak dicari untuk orang-orang yang mempunyai ambisi besar, entah itu pedagang pengen menjadi besar, entah itu karyawan agar cepat naik jabatannya, entah itu di bagian kepemerintahan agar dia mendapatkan posisi yang bagus. Nah, ini makanya wahyu tumurun. Entah itu dia pengen menjadi kepala daerah, anggota DPR, wahyu tumurun. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 3, Luk 3 mempunyai perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala hajat urusan keduniawian dan kerohanian itu tercapai. Dan halangan yang ada di jalan itu dapat dilewati, dapat diatasi. Inti dari Luk 3 adalah memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala hajatnya itu dikabulkan, segala permohonannya itu dikabulkan kalau Luk 3. Jadi perlambang Luk 3 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya ulangi lagi, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya pemilik dapur Luk 3 itu segala hajatnya dapat dikabulkan. Jangkung jinampangan dening pangeran. Kalau karena ini cengkrongnya Luk 3 makanya dinamakan cengkrong jangkung. Ya, dan jangkung jinangkung itu artinya menggapai. Ya, meraih seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, Luk 3 juga dulu merupakan lambang kesemangatan bagi anak-anak muda untuk meraih cita-citanya. Tidak cuma anak muda saja. Mas, saya sudah tua, masa saya harus cocok pakai jangkung? Cocok. Karena jangkung itu, Luk 3 itu cocok kangge tiyang ingkang gadah gegayuhan. Cocok untuk orang yang punya cita-cita. Entah itu orang tua. Pengen duwe umah, pengen duwe anak, pengen duwe bojo, pengen duwe pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dikabul. Dulu orang tua kita dulu juga sering membawakan anaknya keris berbentuk Luk 3. Makna filosofinya itu.
Ya, jadi sebetulnya doa dan harapan sang empu maupun sang pemesan awal, kita buka keris kita sudah tahu. Oh, ini doanya sang empu untuk keris ini begini-begini, tujuannya begini. Kalau sudah paham makna luk, dapur, sama pamor, sudah kita bisa baca. Ya, ini bukan masalah khodamnya lah ya, bukan loh ya. Ini masalah doa yang disematkan pada doa pada satu bilah pusaka. Ya, kalau khodam kan arahnya dewek-dewek, anak baca enggot lah, anak hijau ombrong lah, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi kita sudah tahu dari sini. Dari sini kita sudah tahu. Ya, berarti dari sini kita sudah tahu maksud dan tujuan dari sang empu apa. Jelas, fokus ke satu titik. Ya, sudah tahu cengkrong adalah dapurnya dapur dari hanya untuk ulama. Nah, sekarang begini, maaf saja ya. Seorang ulama harus mempunyai satu intuisi atau satu feeling yang tajam yang lebih. Ketika dia akan menyebarkan satu ajaran kepada masyarakat, dia bisa di sana seperti dulu Kanjeng Sunan Kalijaga ketika akan menyebarkan agama Islam, dia lebih membaur. Ya, artinya dia dengan membuat wayang. Ya kan, dengan bikin wayang agar dan wayang itu pun yang tadinya ceritanya Mahabharata pun disisipkan. Itu kan cerita Mahabharata kan cerita Hindu ya. Disisipkan ajaran-ajaran Islam seperti Jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo dicari ya susah. Kalimosodo kan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya agama Islam menyebar di Nusantara ini besar sekali jasa dari para wali songo, seperti itu. Kemudian lewat pusaka juga banyak dapur-dapur keris yang diciptakan lewat para sunan, seperti Sunan Giri konon katanya waktu itu Kalamunyeng, kemudian Sunan Kalijaga keris Carubuk, kan seperti itu. Nah, dapur keris cengkrong ini dengan luk 3 ini berarti kan kalau kita rangkum secara keseluruhan itu bisa dibahas. Berarti tujuannya adalah ketika seseorang itu ingin menjadi seorang yang spiritualis yang sukses, di sini kan untuk kerohanian ya. Karena luk 3 itu untuk keduniawian dan kerohanian. Sedangkan pamornya ini adalah wahyu tumurun. Artinya bisa membaca wahyu ilham lebih cepat. Di sini bakal akan ada kejadian begini, dia bisa lebih peka. Seperti itu. Intinya bisa lebih peka. Kemudian dari luk 3 kan ada agar segala hajatnya, baik urusan keduniawian dan kerohanian itu tercapai. Nah, ini dapur cengkrong kan untuk ulama, berarti kan tujuannya adalah untuk kerohanian agar sukses. Ya, jadi agar sukses dalam menyebarkan ajaran agama. Ya, di sini. Tapi karena ini adalah dulu punya para ulama, apa bisa dipegang? Kita bisa, karena doa dari sang empu di sini adalah wahyu tumurun. Diharapkan ya ketika kita megang keris cengkrong ini kita bisa mengambil berkah dari para ulama yang dulu memegang ini. Karena kalau di ajaran Aswaja ahli sunnah wal jamaah itu ada yang namanya tabarukan, ngambil berkah, ngalap berkah. Dan menurut orang tua dulu ya, keris dapur cengkrong ini sangat istimewa. Kenapa? Selain diriadoi, ditirakati oleh empunya, setelah diserahkan ke kiainya atau para ulama, dia pun diriadoi lagi, ditirakati lagi, ditambah lagi powernya. Makanya dulu para ulama, para orang tua dulu ketika membahas keris cengkrong kadang sampai nangis-nangis. Ada yang sampai nangis, artinya melihat satu bentuk perjuangan dari sang empu dalam membuat satu bilah pusaka. Kemudian penerima pusaka tersebut pun diriadoi maning, diisi maning. Ya, jadi kalau sahabat Pusaka Jawa punya dapur keris cengkrong disimpan. Dengan harapan mudah-mudahan anak saya ada yang jadi ulama. Nanti tak wariskan keris cengkrong. Apalagi dengan pamor wahyu tumurun seperti ini, mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang linuih di lingkungannya. Dia bisa membaca keadaan, mendapatkan satu isaroh. Kalau ada apa-apa dia lebih tahu dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini sudah ketahuan keris cengkrong ini diperuntukkan untuk apa? Ya, agar lebih dominan kepada sisi
kerohanian, tapi untuk keduniawian pun bisa. Karena apa? Di Luk 3 melambangkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Untuk kerohanian, contohnya keduniawian, umpamanya kita sukses nih, kita pegang seorang pedagang dengan pamor wahyu tumurun, ya kan? Kita lebih peka dalam membaca persaingan dagang, kita bisa. Orang yang kerja di instansi kita lebih peka. Kayaknya saya mau bakal digoyang nih. Biar saya tidak digoyang, bagaimana jabatan saya? Nah, seperti itu. Bahkan bisa naik bagaimana? Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat sorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Sorok besinya bagus, hitam kebiruan. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ini pasikutan ya, sahabat Pusaka Jawa. Pasikutannya wingit, ini pasikutan. Saya dapat keris ini senang sekali, sahabat Pusaka. Nggak tahu. Jadi pertama saya dapat, tak pegang, saya mahari keris ini, itu hati saya seneng banget sampai sekarang. Kayak apa ya? Bunga. Ada keris yang dicekel kok kayaknya ngenes. Ana sing kayong medenit. Kalau pegang keris ini jujur saya nggak direkayasa ya. Saya itu pegang keris ini kok seneng, hawanya seneng, bunga terus, seneng mulu. Nggak tahu, barangkali mau dapat rezeki gede sih. Wallahu a'lam bishawab. Kita husnudon, bilalah positive thinking saja. Dari pasikutannya yang wingit, kemudian selorok besinya dengan besinya yang hitam kebiruan. Coba tak dekatkan, kelihatan nggak di situ ya? Bilanya yang berukuran sedang, besinya hitam kebiruan, kemudian ini berkesan basah terus, tidak saya minyaki, sahabat Pusaka Jawa. Ini berkesan basah, ini estimasi adalah Tangguh Demak. Kita ketahui Tangguh Demak ikutnya Tangguh Sepuh. Demak sendiri berdiri kalau tidak salah 1478 sampai 1518, kurang lebih sekitar 40 tahun masa kerajaan itu berdiri. Dan dapur-dapur pusaka atau dapur-dapur keris dari Tangguh Demak itu banyak dicari. Kenapa? Karena masa kerajaannya tidak lama. Beda dengan Mataram yang sampai sekarang masih ada. Walaupun Indonesia sudah berdiri, tapi kan masih ada. Kemudian Pengging ataupun Pajang kan nggak lama itu kerajaannya. Ya. Beda dengan Majapahit yang ratusan tahun. Makanya Tangguh Demak itu banyak yang mencari. Untuk para kolektor biasanya walaupun sudah punya banyak keris, tapi kalau untuk Tangguh Demak mereka tetap mencari. Ya, apalagi ini dapur cengkrong, pastinya saya husnudon ini dulu punya ulama dan ini masih utuh. Artinya dari segi garapnya pun bagus. Artinya ini memang keris-keris dibikin dengan skill empu yang jos. Ya, karena garapnya pun tidak nyerang bilah, nyerang landep ya, seperti itu. Nah, kita ketahui kalau bicara Demak, Demak empunya ada dua, yaitu Jakasuro dan Empu Suro. Nah, kalau kita bicara Jakasuro, Jakasuro itu adalah empu anak dari Empu Supo atau yang dikenal Pangeran Sedayu, nama lengkapnya Empu Supo Mandrangi. Nah, Jakasuro, tak cerita lagi ya, Jakasuro itu anak dari Empu Supo Mandrangi dari istri yang di Blambangan. Dulu waktu dia ditugaskan oleh Raja Brawijaya untuk mencari pusaka yang dicuri oleh Adipati Menak Dadali, Adipati Blambangan, ya, dia kan pergi tuh mencari sampai ke Madura. Waktu perjalanan pergi, Empu Supo Mandrangi atau Pangeran Sedayu, sebelum dinamakan Pangeran Sedayu ya, itu namanya banyak, ada Ramban. Begitu sampai di Madura, ke sana Ramban kan artinya jalan tidak tentu arah, ya kan? Ke Madura dia pakai nama Koso, kemudian ke Blambangan dia nama jadi siapa ya? Pitrang, ya kan? Kemudian di Blambangan Pitrang apa siapa ya? Ya pokoknya itulah. Kemudian setelah dari Blambangan, setelah mendapatkan keris Sumelang Gandring, dia pulang. Nah, karena dia, kenapa dia bisa mempunyai istri dari adik dari Adipati Menak Dadali Putih yang di Blambangan itu, kan Adipati menyuruh supaya Sumelang Gandring itu diputrani dua. Ya, waktu itu Empu Supo Mandrangi dengan, kalau nggak salah, dengan Empu Supadria itu berdua ke sana. Dan dia meminta syarat, saya bisa mutrani tapi 40 hari saya cuma berdua, tidak boleh ditemani siapa-siapa, prajuritnya cuma di depan saja. Nah, itu yang diputrani dua. Dan garapnya persis sama, yang dikasihkan itu yang palsunya, yang asli dikempitkan di sini, dibawa pulang ke Majapahit. Ya, karena saking senangnya hasilnya bagus, ya, saking senang hasilnya bagus,
ya akhirnya dihadiahilah putri adiknya dari Adipati Menak Dadalipur, dan lahirlah Jakasura. Tapi sebelum Jakasura lahir itu Empu Supomandrangi sudah pulang ke Mojopahit. Setelah di Mojopahit dia dihadiahi putri lagi, adik dari Raja Brawijaya, kemudian dikasih tanah perdikan atau tanah bebas pajak di daerah Sedayu, maka terkenal dengan Empu Sedayu. Dan Empu Sedayu adalah kepala dari empu-empu yang ada di Kerajaan Majapahit. Setelah dewasa, tak cerita akhirnya ya, tak cerita. Setelah dewasa, Jakasura mencari tahu bapaknya siapa. Emaknya ngomong, bapak kamu itu sekarang di Mojopahit, terkenal dengan namanya Pangeran Sedayu. Jakasura lah datang ke sana. Ketika lagi datang ke sana, dia itu kan sudah pandai membuat keris. Dia bawa keris-keris betok yang dipeksinya dilubangi untuk lubang jarum. Kemudian direnteng, dibawa. Biasanya dalam setiap perjalanan dikasihkan ke petani. Makanya terkenal keris garapan betok Suro Jakasura ya, itu gunanya adalah untuk tanaman agar sukses ya, penghasilan tamanannya bagus, mengusir hama seperti itu, untuk kesuburan tanaman. Nah, setelah sampai di Mojopahit, dia ketemu prajurit, kemudian mau ketemu bapaknya, nggak percaya. Akhirnya dia kan sebelum datang ke situ dia membuat pedang ya, membuat pedang. Kemudian rencananya kalau ketemu bapaknya itu Empu Supo atau Pangeran Sedayu mau dihadiahkan bahwasanya saya juga mewarisi ilmunya bapak. Mewarisi ilmu bapak dalam hal membuat keris menjadi empu seperti itu. Ternyata ada perdebatan, akhirnya ngamuk, pedang itu disabetkan ke pintu Majapahit, hancur sahabat pusaka Jawa. Ya, pintu Majapahit hancur. Akhirnya sang Raja Majapahit keluar, akhirnya diceritakan, bapak kamu sudah tidak di sini, bapak kamu itu sudah di Sedayu, daerah Sedayu sana, ya kan, sudah di daerah Sedayu sana. Terus akhirnya sudah tidak di sini, maka di sana kemudian Raja memerintahkan Empu Salahita menemani ke sana. Ini ceritanya panjang banget sahabat pusaka Jawa. Dan Jakasura itu pernah menjadi adipati di daerah Blambangan, itu di Jenu, makanya terkenal juga dengan nama Adipati Jenu. Itu wilayahnya di dekat Jipang, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya kalau bilang ada Jakasura ya Adipati Jenu, ya Jakasura itu anaknya dari Empu Supomandrangi. Ya, mau dilanjut tidak ceritanya? Sekalian ya kita belajar sejarah. Kalau ada salah maafkanlah, namanya manusia ya. Tapi saya hanya mengulangi saja cerita yang saya baca di buku ya. Karena saya tidak hidup pada zaman itu. Setelah sampai ke Sedayu, di sana ketemu dengan Ki Jebat di Besalen. Besalen itu tempat membuat pusaka. Ternyata Pangeran Sedayu lagi tirakat triado karena ditugaskan sang raja untuk membuat satu bilah keris berdapur baru, nggak bisa. Akhirnya di situ, karena namanya tirakat kan lama, tidak cuma 1 hari 2 hari. Empu Jakasura yang ditemani dengan Empu Salahita dari Mojopahit, itu Jakasura di situ menempa bikin keris. Setelah jadi, kemudian dia kan prosesnya tidak sehari 2 hari. Setelah sejadi, Jakasura itu lagi mandi. Nah, pas lagi mandi, bapaknya datang. Kemudian Ki Jebat menjelaskan, ini ada namanya Jakasura, katanya anaknya sampean dan ini bikin keris. Ternyata Empu Supo seneng sekali dengan dapur keris yang baru sampai bingung itu. Karena perpaduan antara dapur Carita dan dapur Parungsari kerisnya, ya kan. Akhirnya begitu Jakasura sudah mandi ke sungai, ketemu, akhirnya diakui sebagai anaknya. Kemudian Empu Supo mengajak anaknya Jakasura untuk ke sana, ke Mojopahit. Dan setelah di Mojopahit sana, pun diterima. Raja seneng kerisnya, cuman bingung namanya apa. Kerisnya Luk 13, akhirnya dinamakan sengkel kue keder. Bingung. Akhirnya dinamakanlah sengkelat. Seperti itu ya. Dan setelah itu Empu Jakasura pun diterima di Mojopahit sebagai Empu Mojopahit. Kemudian seperti itu. Dan biasanya garapan keris Empu Jakasura itu lebih terkesan berwibawa ya. Karakternya mempunyai wibawa, terampil, gagah, kemudian meyakinkan. Ada ciri-ciri khusus dari Empu Jakasura. Kembang kacangnya yang gagah seperti nguku bimo. Tikel alisnya pun jelas. Kemudian untuk sogokan janurnya pun
janurnya meruncing seperti itu ya. Belumbangannya pun dalam ya kan. Kemudian guratan tikel alisnya jelas. Kalau membuat ronda bentuknya itu jelas dan runcing di ujungnya. Banyak. Cuman kan orang taunya Empu Jakasura menciptakan keris betok betok brojol yang suro itu yang peksinya bolong. Tidak, sahabat Pusaka Jawa. Jadi Jakasura pun menciptakan keris-keris yang besar. Ya, seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Ini saya jadi ngobrol panjang ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini mumpung saya inget ya. Jadi kita kalau ada salah minta maaf. Namanya juga manusia seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, berarti kalau kita lihat dari sini, Jakasura estimasinya estimasi. Jakasura itu atau Adipati Jenu diperkirakan hidup di Mojopahit akhir, sahabat Pusaka Jawa. Makanya ini juga pada masa Demak dia masih hidup. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini estimasinya Demak. Tapi ini belum tentu punya gambaran Jakasura. Ini maaf ya, sorry. Artinya begitu saya ngomong ini. Tapi kalau saya bicara ini estimasi tangguh Demak. Dan ini juga termasuk keris yang bagus, sahabat Pusaka Jawa. Dari pamornya tidak nerjang landep di sini. Tangtingannya enak. Dan saya pegang keris ini perasaannya bunga terus, seneng. Nggak tahu, wallahu alam. Nanti sahabat Pusaka Jawa kalau sudah punya banyak keris pasti bisa merasakan. Artinya bisa anak keris sing dinyes adem, anak sing gawane panas, anak sing njaluke tukaran bae, anak sing njaluke pimen lah ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian yang ingin request nama dapur, silakan request di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Tetap semangat apapun kondisinya, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.